Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khalil, NIM 1931041055, kelas PJKRC 19. Kali ini saya akan membacakan tugas evaluasi pengajaran penjas. Pengertian tes, pengukuran, dan evaluasi. 1. Pengertian tes. Tes merupakan instrumen atau alat yang digunakan untuk mengumpulkan informasi berupa pengetahuan atau keterampilan seseorang. Berdasarkan jenisnya, tes dapat berupa tes tulis, tes lisan, dan tes keterampilan. Beberapa contoh tes keterampilan pendidikan jasmani dan olahraga antara lain: tes kebugaran jasmani dari Cooper, tes ASEAN Committee on the Standardization of Physical Fitness Test, dan tes kesegaran jasmani Indonesia, tes keterampilan bola voli, sepak bola, bola basket, dan sebagainya. 2. Pengertian pengukuran. Pengukuran merupakan bagian dari evaluasi yang menggunakan alat dan teknik tertentu untuk mengumpulkan informasi secara tepat dan benar. Ketepatan mendapat tekanan penting karena alat yang digunakan harus sesuai dengan kondisi yang akan diukur. Apabila ingin mengukur tinggi badan seseorang, maka alat yang harus digunakan adalah stadiometer. Kebenaran yang dimaksud adalah selain alat yang digunakan sesuai, maka teknik pengukurannya juga harus benar. Kalau ingin mengukur tinggi badan, maka orang yang akan diukur harus berdiri tegak. Contoh pengukuran yang sering dijumpai dalam pendidikan jasmani diantaranya adalah mengukur kecepatan lari, renang, dan balap sepeda dengan menggunakan stopwatch, mengukur jauhnya lompatan atlet lompat jauh, tingginya lompatan atlet lompat tinggi, jauhnya lemparan atlet lempar lembing, lempar cakram, tolak peluru, dan lontar martil diukur dengan menggunakan meteran. 3. Pengertian evaluasi. Evaluasi merupakan suatu proses yang sistematis untuk menentukan nilai berdasarkan data yang dikumpulkan melalui pengukuran. Proses pemberian nilai harus dilakukan secara objektif dan diusahakan unsur-unsur subjektif tidak masuk sebagai pertimbangan dalam penilaian. Dengan kata lain, dapat dinyatakan bahwa evaluasi meliputi kedua langkah di depan, yaitu mengukur dan menilai. Tujuan dan prinsip pengukuran dan evaluasi. 1. Tujuan pengukuran dan evaluasi. Dalam dunia pendidikan, setiap langkah yang dilakukan harus selalu mempunyai tujuan, termasuk juga semua kegiatan dalam mata pelajaran pendidikan jasmani. Pengukuran dan evaluasi dapat memiliki beberapa tujuan. Tujuan tersebut tidak selalu cocok dengan segala situasi. Berikut ini akan dibahas tujuan pengukuran dan evaluasi yang meliputi: A. Penentuan status siswa. Pengukuran dan evaluasi dapat digunakan untuk menentukan status kemajuan atau prestasi siswa. Hasil dari pengukuran dan evaluasi ini dapat digunakan untuk menempatkan siswa sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, untuk promosi dari suatu kelas ke kelas yang lebih tinggi, atau menaikkan siswa ke tingkat berikutnya. B. Pengelompokan siswa. Pengukuran dan evaluasi dapat digunakan untuk mengetahui apakah kelompok tersebut homogen atau heterogen dari beberapa sifat atau kemampuan yang dimiliki. Pengelompokan dapat didasarkan pada beberapa macam alasan, dan pengelompokan tersebut dapat didasarkan pada tingkat usia, kondisi kesehatan, struktur tubuh, tinggi dan berat badan, keterampilan, jenis kelamin, minat, dan sebagainya. Seleksi. C. Seleksi. Pengukuran dan evaluasi dapat digunakan untuk menyeleksi siswa dari suatu kelompok. Dalam kegiatan yang berkaitan dengan mata pelajaran pendidikan jasmani, biasa dilakukan untuk menyeleksi anggota tim olahraga yang mewakili kelas atau sekolah. Seleksi siswa ini melibatkan kemampuan fisik, sosial, dan emosional. Tes masuk ke perguruan tinggi negeri, baik tes tulis maupun tes keterampilan, merupakan salah satu contoh pengukuran dan
Evaluasi yang berfungsi seleksi untuk menentukan apakah calon mahasiswa tersebut layak diterima atau tidak. D. Diagnostik dan bimbingan. Pengukuran dan evaluasi dapat digunakan sebagai bahan diagnostik untuk mengetahui kelemahan-kelemahan. Berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi, maka perbaikan remedial dapat dilakukan. Dari hasil diagnosis ini, kegiatan bimbingan dilakukan untuk membantu siswa. Untuk pendidikan jasmani, bimbingan diberikan sesuai dengan kelemahan-kelemahan yang dimiliki siswa. E. Motivasi. Hasil tes yang diumumkan kepada mahasiswa diharapkan akan dapat membangkitkan motivasi mahasiswa untuk berprestasi akan lebih baik. Dengan mengetahui hasil yang dicapai, mahasiswa yang memperoleh nilai rendah diharapkan akan lebih memacu diri untuk memperoleh nilai yang lebih tinggi. F. Mempertahankan standar. Pengukuran dan evaluasi dapat berguna untuk mempertahankan standar penampilan yang diharapkan mahasiswa. Pengukuran dan evaluasi tidak hanya sekedar digunakan untuk menilai mahasiswa, tetapi juga dapat melihat sampai sejauh mana keberhasilan pengajaran telah tercapai. G. Melengkapi pengalaman pendidikan. Hasil evaluasi berguna bagi dosen dan mahasiswa untuk melakukan perbaikan. Berdasarkan hasil yang diperoleh, dosen dapat belajar tentang dirinya dan tentang kegiatan yang dilakukan. Dengan demikian, dosen hanya mempelajari tentang mahasiswa saja, melainkan juga dapat menemukan informasi yang berguna bagi dirinya maupun mahasiswanya. 2. Prinsip-prinsip pengukuran dan evaluasi. Suatu prinsip akan diperhatikan sebagai aturan yang akan menuntun suatu kegiatan. Apabila seorang guru pendidikan jasmani ingin berhasil dalam program evaluasi, maka guru tersebut harus tahu pasti prinsip-prinsip evaluasi. Prinsip-prinsip tersebut diantaranya adalah: A. Program pengukuran dan evaluasi sesuai dengan filsafat hidup dan pendidikan. Prinsip pengukuran dan evaluasi tidak boleh bertentangan dengan filsafat hidup yang dianut dan berlaku pada masyarakat tertentu. Pengukuran dan evaluasi yang berlaku di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan harus selaras dengan Pancasila. B. Pengukuran harus dilakukan secara objektif. Objektivitas sudah mulai diberlakukan sebelum suatu tes dilaksanakan, yaitu pada saat merencanakan sebuah evaluasi. Seorang guru pendidikan jasmani dalam memberikan nilai harus objektif. Nilai yang diberikan kepada siswa harus didasarkan pada data-data yang diperoleh dari hasil pengukuran sesuai dengan kondisi siswa. Bertolak dari sifat objektif tersebut, maka tidak benar apabila ada guru pendidikan jasmani yang memberikan penilaian berdasarkan unsur-unsur subjektif, karena hal tersebut akan mempengaruhi keabsahan dari penilaian itu sendiri, di mana penilaian tidak didasarkan pada data-data yang sebenarnya, tetapi berdasarkan pada keinginan guru itu sendiri. C. Evaluasi dilaksanakan sebelum, selama, dan setelah proses belajar mengajar. Evaluasi yang dilaksanakan sebelum berlangsungnya proses belajar dan mengajar dimaksudkan untuk mengetahui kemampuan awal yang telah dimiliki siswa. Hasil evaluasi tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun program ataupun metode penyampaian, serta berguna untuk melakukan pengelompokan siswa berdasarkan kemampuan yang dimiliki. D. Prinsip kontinuitas. Evaluasi dan pengukuran harus dilaksanakan secara terus-menerus selama proses belajar mengajar berlangsung. Hal ini karena pada dasarnya evaluasi mulai dilaksanakan sebelum, selama, dan setelah kegiatan belajar mengajar berlangsung. Prinsip kontinuitas dalam evaluasi akan membantu memberikan data yang tepat sebenarnya tentang kemampuan siswa, yang nantinya akan membantu dalam menentukan nilai siswa. E. Prinsip menyeluruh. Dalam memberikan evaluasi, aspek-aspek penting yang ada harus tercakup secara keseluruhan.
Dalam bidang pendidikan, aspek-aspek tersebut meliputi kognitif, afektif, dan psikomotor. Dengan demikian, ketiga aspek tersebut harus menjadi pertimbangan bagi seorang guru dalam melakukan evaluasi. Komprehensif dapat diterjemahkan sebagai keseluruhan komponen penting dalam pengajaran harus masuk dalam evaluasi. Contoh, untuk mata kuliah bola voli, evaluasi yang dilakukan harus mencakup materi teori dan praktik. Untuk teori meliputi sejarah bola voli, peraturan permainan bola voli, perwasitan bola voli, teknik dasar dalam permainan bola voli. Dan untuk tes praktik meliputi teknik dasar dalam permainan bola voli yang terdiri dari servis, passing, smash, dan block. F. Pengukuran dan evaluasi harus dipimpin dan dikelola oleh orang yang ahli dalam bidangnya. Seorang guru harus menguasai materi yang akan diajarkan dengan baik dan dapat melakukan evaluasi terhadap bahan pengajaran yang telah diberikan dengan benar. Kemampuan ini diperlukan agar pengajaran pendidikan jasmani benar-benar dapat dilakukan secara efektif dan dapat dihindari kesalahan-kesalahan yang diakibatkan karena kekurangan kemampuan guru sebagai pengelola. Berangkat dari prinsip ini, maka mata pelajaran pendidikan jasmani yang ada di sekolah seharusnya hanya akan diajarkan dan dievaluasi oleh guru yang berwenang dalam bidangnya, yaitu guru pendidikan jasmani lulusan dan program studi pendidikan olahraga dan kesehatan, pendidikan kepelatihan olahraga dan pendidikan olahraga dan rekreasi. G. Hasil dari pengukuran dan evaluasi harus diinterpretasikan untuk semua individu tentang aspek sosial, mental, fisik, dan psikologinya. Seorang guru apabila menemukan siswa yang berpenampilan jelek pada saat melakukan tes tidak seperti biasanya, maka guru harus dengan hati-hati dan segera berusaha untuk menemukan penyebabnya. Jika penyebabnya telah ditemukan, guru harus membantunya sepanjang hal tersebut memungkinkan. Jika salah satu penyebab utamanya adalah kondisi fisik, maka seorang guru dapat melakukan terapi dengan cara memberikan program tertentu yang tepat sesuai dengan kondisi siswa. Rangkuman. Tes adalah instrumen atau alat yang berfungsi untuk mengumpulkan data yang berupa pengetahuan maupun keterampilan yang dimiliki oleh seorang siswa atau mahasiswa. Pengukuran merupakan bagian dari evaluasi yang menggunakan alat dan teknik tertentu untuk mengumpulkan informasi secara tepat dan benar. Evaluasi merupakan suatu proses yang sistematis untuk menentukan nilai berdasarkan data yang dikumpulkan melalui pengukuran.